Udah tepuk tangan untuk pemilik Rosa Cup Bukit Asa. Boleh silakan Ibu duduk terlebih dahulu. Di sini ini ada udah mic-nya. Boleh kenalan terlebih dahulu kali ya Bu. Iya. Kalau agak hangat-hangat nggak apa-apa ya Bu. Sorotan lampunya hangat banget Bu. Yang lumayan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Priana. Kebetulan saya ketua dari Sibarosela. Sibarosela itu sendiri terletak di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Palembang. Nah, kami di situ mengolah rosella. Jadi awalnya kita bergerak dengan ibu-ibu PKK. Jadi di situ kita ada ibu-ibu PKK Kelurahan Pasar, Kecamatan Laung Kidul. Nah, kita ajak untuk berkreasi, terus mengembangkan produk rosella yang dulunya rosella ini kalau di Tanjung Enim kita kenal itu namanya kuso, asam kuso, atau rejang. Jadi di tahun 2019 itu di awal 2019 di Februari kita bentuk kelompok Sibarosela binaan CSR Bukit Asam. Nah, waktu itu dari awal kita memang berkomitmen untuk sama-sama kita ngembangin produk. Nah, waktu itu yang awal kita buat itu dari rosella itu adalah teh kotaknya. Jadi hanya produk kering. Nah, dari awalnya juga kita punya beberapa petani yang memang kita bina, kita sertifikasi. Jadi dari produk kita memberikan bibit ke petani, lalu setelah mereka tanam, pola tanamnya sudah kita ajarkan, terus tanpa juga pupuk dan bahan kimia. Jadi kita sertifikasi dengan Prima 3. Tapi untuk ke depan kita dari petaninya kita akan lanjutkan ke sertifikasi organik. Nah, dari petani itu ada di Gelumbang, ada di Ujan Mas, ada juga di Muara Emil dan Semendo. Jadi dari hasil dari daerah panas dan daerah dingin pun rosellanya akan berbeda. Jadi lebih bagus di daerah dingin. Oh, seperti itu. Ini aku senang nih. Baru silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, langsung memperkenalkan diri. Aku senang meringankan beban. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Jadi rosella dari Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Berarti itu ibu kotanya apa sih Sumatera Selatan? Palembang ya, Palembang. Jadi di Palembang langsung yang mana tadinya hanya sekadar tumbuhan biasa, tapi dengan adanya ibu dan teman-teman memandang hal lain, akhirnya diolah dengan macam-macam produk. Nah, yang pertama kalau tadi disebutkan dari kering-kering terlebih dahulu ya Bu ya. Kering-kering terlebih dahulu itu yang mana Bu? Teh kotak mana? Dari ini teh kotak. Oh, teh kotak tapi bentuknya persegi panjang ya. Teh kotak rosella. Oke, ini produk awalnya. Iya, dan sampai saat ini menjadi best sellernya atau gimana? Oke. Wah, luar biasa. Nah, tadi kalau sudah disampaikan juga bahwa dari daerah yang dingin sampai yang panas sudah ada yang namanya buah rosella di Sumatera Selatan sana. Dan katanya berbeda hasilnya. Apa yang bisa membedakan? Apa yang menyebabkan berbeda? Kalau buahnya bisa protes, ini Bu akan protes kayak Tuhan kenapa berbeda gitu. Iya, dari kontur tanahnya mungkin ya berbeda. Padahal perlakuan terhadap penanaman itu berbeda. Sama. Cuma hasilnya bisa berbeda. Di daerah yang dingin itu akan lebih tebal kelopaknya. Tebal apanya Bu? Kelopak ini di sini ada contoh buahnya, kelopaknya tuh yang ini. Nah, ini jadi atas. kita kan mengolah produknya dari yang seger nih. Ini di kelopak seperti ini. Nah, ini yang ungu. Ini produk ungu. Kita dua macam yang kita kembangkan di Tanjung Enim itu ungu dan merah. Ungu dan merah. Ini yang merah. Ini yang merah nih. Oh iya. Sama. Oke. Ada yang ungu, ada yang merah. Iya. Dan perbedaan dari dingin sama panas tuh kelopaknya. Kelopaknya akan lebih tebal. Kalau di dingin kelopaknya lebih tebal. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu mungkin dari kontur tanahnya ya. Kontur tanahnya, oke. Jadi dari merah dan ungu ini kita kolaborasikan masuk ke dalam teh kotak ini 60-40. Jadi 60-40. Lebih dari yang mana? Dari produk merah,
dan yang ungu 40%. Oke, kenapa bisa menemukan racikan 60 banding 40 itu tuh? Karena waktu dulu pertama produk ini kita keluarkan itu ada jenis merah dan jenis ungu. Ternyata dulunya sendiri-sendiri. Iya, dulunya sendiri-sendiri. Terus dikolaborasikan. Nah, kenapa dikolaborasikan? Karena waktu itu kita juga kan baru awal nih, jadi belum tahu kebutuhan konsumen seperti apa. Betul. Ternyata kebanyakan yang minum itu dapat beli yang merah. Merah itu ternyata untuk darah tinggi lebih kena gitu. Jadi begitu. banyak yang, aduh aku pusing, tekanan darahnya turun. Jadi sebenarnya Rosella sendiri itu lebih kena untuk hipertensi. Lebih ke untuk hipertensi. Iya. Aku ya Bu, udah banyak testimoninya lah di luar sana. Jadi dari konsumen juga datang kebanyakan memang untuk hipertensi. Untuk hipertensi itu yang merah awalnya. Merah awalnya, dan yang ungu itu dapat di warna. Dapat di warna Warna itu lebih cantik untuk minuman. Oke. Tapi yang di merah ini sendiri pucat gitu. Jadi untuk ke depan kita daftar ke BPOM, kita daftarkan itu 60-40. Jadi 60 merah, 40 ungu. Jadi selain hasilnya yang tetap dapat, tapi kecantikan warnanya juga ada ya Bu ya. Oke. Nah, 60-40. Tapi untuk saat ini kan udah dicampur. Tapi apakah masih ada produk originalnya Bu, yang merah sendiri ataupun ungu sendiri Bu? Untuk sekarang kita nggak ada lagi. Sudah nggak ada. Untuk itu kan kita harus panjang prosesnya ke BPOM-nya. Jadi karena ini sekalian kita padukan aja, jadi keluar satu produk aja. Oke, I see. Oke. Kalau tadi udah dibilang kalau yang merah itu lebih ke untuk hipertensi. Nah, kalau yang ungu selain cantik warnanya, sebenarnya nggak begitu ini sih, nggak begitu ngena gitu. Nggak begitu ngena, nggak begitu ampuh banget ya Bu. Nah, dua-duanya yang merah dan ungu ini dari dataran tinggi atau yang dingin juga atau yang panas atau ada perbedaan? Kita mix. Ada yang jadi setiap datang dari petani kita bawa ke dapur, kita kelopak. Jadi antara biji sama si kelopak ini kita jemur, sama-sama kita jemur di tempat yang berbeda. Tapi setelah dia kering selama 4 hari itu kita pisahkan. Jadi ada nama, misalnya di plastiknya kita nama merah dingin. Enggak, ini dari Semendo misalnya. Ini dari Gelombang. Tapi di situ kita tanggalin juga masuknya gitu. Tanggal masuknya sehingga bisa tahu ya kapan diangkatnya gitu. Bisa first in first out gitu. I see. Oke. Siap. Tapi klasifikasinya merah dan ungu itu kan dipisahkan. Nah, merah dan ungu di atas dan di dingin dan di panas itu juga dipisahkan lagi. Oke, siap. Wow, luar biasa ya. Ini ternyata aku baru tahu ternyata memiliki khasiat yang sangat luar biasa khususnya untuk yang memiliki tekanan darah tinggi. Ini buat Bapak Ibu yang mungkin suka marah-marah di rumah daripada tekanan darahnya tinggi, mending stok Rosella nih luar biasa. Ini buat yang suka marah-marah sih, yang kesabarannya setipis tisu boleh langsung aja menyetok nyetok Rosella silahkan ya. Boleh ini kayaknya yang ketawa keras banget merasa ya kesabaran itu setipis tisu. Silahkan boleh stok Rosella. Nah, di sini juga ada teh Rosella. Tapi kan kita bisa lihat di sini ada pie Rosella, ada juga cookies Rosella. Kalau ini apa Bu? Itu produk keringnya. Ini produk keringnya. Produk ungu, ini produk merah. Produk ungu, produk merah. Bedanya ini teh juga. Iya. Bedanya sama ini? Kalau ini sudah dalam kantong teh, kalau ini utuh. Ada kantong tehnya kayak teh itu ya. Kantong celup ya. Oke, siap. Nah, kita udah bahas mengenai tehnya. Kita akan berpindah ke pie Rosella. Oke, pie Rosella. Ini inovasi terbaru juga Bu dari Rosella. Boleh diceritain Bu, kenapa akhirnya memilih untuk membuat pie Rosella? Kenapa nggak jajanan yang lain? Karena kita di Siba itu setelah 3 tahun perjalanan, pertama kan dulu teh kotak aja nih. Pertamanya teh kotak. Jadi kita berpikir ternyata dalam satu teh kotak itu satu orang 1 bulan belum tentu nih habis minum. Iya betul. Kalau nggak ganti produk kita
bakalan mati. Betul. Sayang. yang udah dijemur. Petaninya banyak soalnya. Betul. Oh, nah ngomong-ngomong, sebelum menuju ke Pairosella ada yang kelewat tadi. Petaninya katanya banyak. Memang untuk saat ini jumlah petani yang sudah di bawah naungan atau di bawah binaan dari Ibu dan kawan-kawan? Itu di bawah naungan si Barosella itu ada 5 petani sebenarnya. Ada 5 petani. Tapi berbeda lahan pertaniannya. 5 petani dengan beda lahan pertanian. Jadi tadi kan ada di Semendong, Muara Enil, Hujan Emas, sama tadi Semendong, Muara Enil, Hujan Emas, sama Gelumbang. Nah, satu lagi di Tanjung Enim. Tanjung Enim. Oh, ada 5 lokasi. Iya. Dikelola oleh 5 petani. Satu petani mengelola berapa? Ada yang 2 hektar, ada yang 3 hektar. Satu petani. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bina Rosella. Dan seluruh petani alhamdulillah sudah diterima 3 semua Mas. Jadi Sudah. bebas pestisida dan bebas pupuk kimia. Wow, luar biasa. Nah, untuk proses itu dibantu juga ya oleh Bukit Asal Iya. ya. Oke, luar biasa. Memang BUMN kita udah memfasilitasi semua mengenai kebutuhan pelaku UMKM untuk segala sesuatunya. Dan balik lagi ke Pairosella. Setelah menemukan produk yang pertama mengenai teh kotaknya, akhirnya membuat inovasi atau gebrakan terbaru yaitu Pairosella. Jadi di Rosella itu ada 5 produk inti. Produk inti tadi 1 teh, yang kedua sirup, yang ketiga selai, yang keempat sambal, yang kelima manisan. Jadi 5 produk itu ada turunannya semua. 5 produk itu ada turunannya semua. Ya. Wah, ini berasal soal ini ya, soal esai di ujian-ujian Ya. ya. Ada produk pinang, Produk soalnya satu pinang. tapi sebelumnya jelaskan dan berikan contoh. Iya. Oke, nah kalau ini turunannya Kalau ini bisa kita untuk minuman hangat. minuman Kita dingin. pakai teh kotak, minuman dingin intinya. Oke. Nah, untuk minuman dingin itu sendiri kayak Ini juga kopior, ada ini ada nih. cincau, ada milkshake, ada orange rosella, ada lemonin. Itu turunan dari selai. Dari Selai manisan. Oh, Ini kan ini pakai selai. selai rosella nih, pakai manisan. Oh, itu ada rosella. selai-selainya ya. Oh, I see. Ada manisannya. Aduh, bentukannya menggoda banget lagi. Aduh, ya Allah. Ini orange rosella. Di orange rosella ini ada sirup, ada jeruk, ada soft drink, ada juga manisannya, manisan rosella. Wow, luar biasa. Terus ada turunan lagi apa, Bu? Ada turunan lagi. Apa mau kita kenanjakan, Bu? Oh, boleh turunan. Nanjaknya nanti. Nanjaknya nanti ya, Bu. Nanjaknya cukup omsetnya aja. Ya, omsetnya aja yang nanjak. Turunannya lagi apa, Bu? Dari selai kita punya produk cookie ini apa? Nastar. Nastar. Nastar yang sebelah sana. Oh, ini. Itu, ya, itu nastar. Itu penggunaan selai. Terus ada juga ini pie. Pie juga ada 4 macam rasa yang kita punya. Itu rosella original, coklat, keju, dan jahe. Jahe, wah luar biasa nih. Kalau cookies kita menggunakannya manisan. Oh, cookies menggunakan manisannya ya. Wow. Nah, aku penasaran dari buah ini nih, buah rosellanya yang bisa digunakan kelopaknya doang. Ini apa, Bu? Bijinya ya? Bijinya. Oh, biji, jadi nggak mungkin digunakan ya? Atau bisa Mungkin digunakan? digunakan karena tahun ini target kita untuk biji itu kita buat minyak esensial dan juga kopi. Oh, bisa. Bisa. Oke, jadi ini bermanfaat semua ya, dari Iya. kelopaknya, bijinya, wah luar Serat biasa. serat batangnya bisa untuk kerajinan juga. Oh, serat batangnya juga untuk kerajinan. Kalau- Tapi udah ada yang mengelola belum, Bu? Kalau itu kita baru uji coba sih untuk Oh, baru tahun uji ini. coba. Nah, Semoga memuaskan ya hasil uji cobanya ya, Bu ya. Terus kalau untuk daunnya kita bisa untuk bahan makanan kayak pepes. Gitu. Pepes kalau pakai daun rosella biasanya dagingnya akan lebih kejal. Waduh, jadi penasaran Nah. untuk daun rosella itu seperti apa nih? Nanti aku mau cari-cari Iya. lebih dahulu. Karena deh. kemarin kita nggak sempet bawa pohonnya karena nggak muat Itu, mobilnya. kamu bagian awal mobil dan nasinya nggak muat ya, Bu. Iya. Nah, jadi untuk sambal juga kita punya sambal rosella. Jadi Sambal rosella ada nggak, Bu? kalau sambal rosella kebetulan kemarin nggak bawa. Oh, nggak bawa. Jadi waktu kita kemarin sempat pameran di Mandalika, Mhm. itu alhamdulillah omsetnya lumayan tinggi ke sana. Masya Allah. Di Ya. sini juga tinggi kok, Bu. Karena geprek, Iya kan? iya, geprek sambal rosellanya itu favorit di Oh, Mandalika. geprek sambal rosella. Iya, Wah, geprek sayang sambal banget rosella. giliran ke Sarina nggak dibawa. Ah.
Iya. Oke. Terus ada apa lagi Bu? Di sini. Di sini ada cookies, minuman. Mm-mm. Minuman ini yang sekarang lagi digandrungi nih Tanjung Enim. Oh gitu. Ya. Aku penasaran deh, kalau Rosella tuh di Jawa itu ada nggak sih? Ada. Oh ada ya. Nah, Di daerah mana ya kalau? kalau dulu kita awal cari bibit itu di Kediri. Oh, Kediri sama Kediri. Malang. Oh iya. Oh Malang dingin sih ya Bu. Iya. Ah. Kediri panas. Kediri panas. Oh iya juga benar Kediri. Oh iya benar ya. Jadi antara dua bibit juga berbeda. Oh berarti yang panas tuh peronakan Kediri ya. Iya. Malang berarti ya bisa dikatakan Bisa seperti jadi. bisa jadi seperti itu ya Bu. Iya. Wah ini pohon kalau asal usulnya nggak tahu ya Bu, karena nggak mempelajari tentang tumbuhan itu ya Bu. Oke siap nih. Asal Luar usulnya biasa sih menarik. dari luar. Oh dari luar ya. Tapi waktu aku masih kecil 40 tahun yang lalu itu ini sudah ada Oh, di udah Tanjung ada. Enim. Cuma kita sering kenal namanya rejang, Oh, bukan rejang. Rosella. Rejang ya. Iya. Oh bahasa daerahnya Iya. di Palembangnya adalah rejang. Rejang. Kalau di Indonesianya Rosella. Rosella. Kalau dulu cuma sekedar sampah-sampah organik biasa ya Bu. Ya, mungkin ya, kalau Bu? dulu ini kan tumbuhan liar nih kalau dulu. Jadi kalau waktu aku kecil suka nemu kita ambil aja kita makan. Oh, emang bisa Sambil dimakan, jalan. Bu? Bisa dong, bisa langsung dimakan. Cuma kalau kuat asemnya. Oh enggak Bu. Thank you. Daripada lambungnya ya. Lambungnya yang kena. Bergejolak. Saya soalnya punya. Sebenarnya juga ini juga aman untuk asam lambung, cuma harus makan dulu. Oh Jangan begitu. langsung konsumsi kalau Ya. punya asam lambung. Baik tehnya atau tehnya doang atau Tehnya doang. Kalau seluruhnya mungkin aman. udah terkontaminasi, tergabung dengan Tergabung, bahan-bahan yang lainnya. ya. terkolaborasi dengan yang lain. Iya betul siap. Nah jadi silakan buat bapak ibu yang penasaran terhadap rasanya teh Rosella, di belakang sana ada booth dari teh Rosella binaan dari Bukit Asam. Ada juga testernya ya Bu. Aku sering banget bolak-balik ke sini buat ke situ buat minta teh Rosella karena seger banget, manisnya dapet, angetnya dapet, itu mungkin dari jahenya, Jadi, terus serai. kecut-kecutnya dikit dapet, pokoknya komplit deh. Serius, pokoknya harus dicoba. Tapi aku lebih tertarik lagi sama minuman yang udah di hadapan saya ini. Ya, boleh. Boleh nanti aku, boleh nanti aku mau coba. Tapi silakan juga buat bapak ibu yang mungkin mau coba nanti langsung aja ke boothnya teh Rosella. Nah sebelum itu aku pengen buka terlebih dahulu sesi pertanyaan buat bapak ibu yang mungkin masih ingin bertanya tentang seputar teh Rosella atau olahan dari Rosella ini. Silakan barangkali ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Boleh ibu mau tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat tadi saya lihat Rosella itu besar-besar ya. Mohon maaf saya terlambat. Silakan. Bu. Ini ada buahnya Besar-besar Rosella. sekali, ya. Kebetulan saya pernah nanam di Jakarta aja ya di pekarangan rumah itu nggak sebesar ini. Mungkin ibu bisa berbagi informasi gimana ya, apa jenisnya beda atau kandungan tanahnya atau pupuknya mungkin bisa sharing. Terus saya mungkin juga pengen sharing tentang salah satu manfaat Rosella yang pernah dirasakan oleh teman dan mungkin saya sendiri ya. Jadi ternyata vitamin C-nya ini tinggi ya. Oh, vitamin C-nya tinggi. Dan itu kalau maaf kalau ibu yang ada yang menderita MIUM rutin minum ini itu hilang sih kalau yang masih kecil. Kemarin kita udah coba. Oh Dan, gitu, wow ya, luar jadi biasa. ada teman dan saya sendiri merasakan. Jadi begitu tahu kita kan nggak punya pasti atau apa minum terus tiap hari. Alhamdulillah pas cek lagi udah hilang. Buat Apa apa? itu mie? MIUM. Mium itu khusus untuk ibu-ibu. Oh, I see. Jadi ada apa ya Pak namanya? Di kandungannya ada. Oh di kandungannya, Nah, oke. ya, seperti itu. Jadi senang aja bisa ketemu Rosella besar di sini. Oh. Oke, boleh Bu langsung belanja nanti ya Bu. Iya. Ya. Silakan Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dengan yang ibu tanam itu sebenarnya mungkin sama Rosellanya Bu, tapi beda jenisnya. Jenis Rosella juga ada yang kecil-kecil. Dan biasanya kalau jenis Rosella yang kecil-kecil itu kalau ditebang, si pohon ditebang, dia akan tumbuh lagi dan berbuah lagi. Itu Dia yang nggak kalau akan mati. kecil. Ya, kalau Rosella yang jenis ini dia dalam 6 bulan dia akan mati Bu pohonnya. Jadi harus meremajakan lagi, cara meremajakannya itu gimana Bu? tanam ulang. Oh tanam ulang. Iya benar sih. Iya. Nanti Bijinya kalau ibu ditanam. mau di setan kita punya stok bibit, ibu bisa bawa, bisa tanam Boleh di silakan rumah. tuh Bu. Iya, Ah. boleh itu toga. Nah untuk
khasiat rosella sendiri sih sebenarnya selain kita untuk hipertensi, bisa juga untuk kolesterol dan asam urat. Selebihnya untuk pelancar head seperti yang diomong ibu tadi. Biasanya kan kalau minum itu kan jarang head ya. Ini kalau diminumin rosella kadang lancar ininya. Terus juga bisa untuk diet. Kita beberapa teman di Tanjung Enim juga diet dengan rosella. Jadi makan tetap biasa, cuma dijamin aja makannya gitu. Jadi bisa diet ngecilin perut. Oh begitu, rahasianya kemudian badannya bisa langsung seperti ini. Ternyata setiap hari minumnya teh rosella ya. Oke, jadi banyak banget tadi ciri-cirinya tumbuhannya sendiri ada beberapa ya? Ada beberapa, bahkan ada juga yang peach dan ada yang putih kalau kita ditanam. Tapi untuk contoh aja yang itu, jadi beberapa misalnya ada tamu kegerai gitu kan, ada beberapa jenis rosella, tapi yang kita kembangkan cuma merah dan ungu. Oh gitu. Karena tapi ada yang lain juga, ya. tapi yang lebih dikembangkan, lebih fokus di yang ungu merah dan yang ungu. Oke. Aku juga mau tanya Bu, untuk pengolahannya tadi kan setelah dipetik mungkin dari pohonnya, terus kan katanya dijemur. Untuk pengolahannya tuh penjemurannya berapa lama, terus untuk prosesnya apa lagi, itu silakan. Jadi untuk rangkaian prosesnya kalau di Siba rosella kita dari petani datang ditimbang dulu berapa kilo yang datang. Nah sudah itu ditaruh di ruang pengelupaan, memang ada khusus ruangannya. Jadi di ruang pengelupaan itu dipisahkan antara merah dan ungu, terus antara kulit dan biji juga. Nah setelah itu dicuci, ada tempat pencucian khususnya juga. Habis itu langsung dijemur. Dijemur itu maksimal 4 hari. Maksimal penjemurannya 4 hari. 4 hari.